Bismillah, jam masih subuh. Orang normal masih tidur nyenyak, tapi rombongan touring bapak-bapak sudah mulai gelisah. Ada yang bangun jam 4 pagi bukan karena semangat touring, tapi karena kepikiran mau touring besok. Pagi ini titik kumpul kita di Masjid Al-Azhar Kalimalang, tempat paling aman buat kumpul touring bapak-bapak. Karena sebelum gas motor, biasanya sekalian sholat subuh dulu sebelum berangkat. Udara Bekasi pagi ini surprisingly adem. Motor mulai berdatangan satu-satu. Ada yang motornya bersih kinclong, ada juga yang kalau kena lampu masjid kelihatan bekas perjalanan hidup. Dan seperti biasa, jam kumpul 4:30, berangkatnya ya Indonesia banget. Checklist touring bapak-bapak itu beda, bukan lagi action cam atau top speed. Yang dicek sekarang, dompet, STNK, obat masuk angin, minyak kayu putih, dan tensi darah. Yang paling ribet justru jas hujan. Karena ada hukum alam touring. Kalau bawa jas hujan, panas. Kalau nggak bawa, hujan sejauh barat. Perjalanan menuju Purwakarta. Langit mulai terang. Kalimalang perlahan bangun dari tidurnya. Warung kopi mulai buka, tukang bubur mulai sibuk, dan bapak-bapak touring mulai sok balap. Padahal baru 10 menit jalan, sudah ada yang bilang lewat intercom, kopi dulu nggak? Perjalanan pagi begini memang paling nikmat. Udara dingin, jalan masih relatif kosong, suara mesin motor beriringan. Dan suara knalpot salah satu teman yang volumenya seperti pengumuman 17 Hasan. Masuk arah Pantura, jalan mulai ramai. Kendaraan berat mulai keluar kandang. Disinilah kemampuan asli rider diuji. Bukan cornering, tapi sabar. Dan akhirnya, rombongan sampai di legenda kuliner Purwakarta, Sate Marangi Haji Yeti. Kalau touring belum makan sate Marangi, rasanya seperti fotokopi KTP tapi belum ditandatangani. Begitu sate datang, suasana langsung hening. Bukan karena khusyuk, tapi semua fokus ngunyah.
Dagingnya empuk, manis gurihnya nempel. Belum lagi sambal tomat dan nasi hangatnya. Ini bukan sarapan lagi. Ini rekonsiliasi antara kolesterol dan kebahagiaan. Yang lucu itu selalu ada teman yang bilang, saya makan sedikit aja, tapi tusuk sate di mejanya udah kayak pagar rumah. Dan khas bapak-bapak setelah makan, bukan foto makanan dulu, tapi langsung pegang pinggang sambil bilang, wah berat nih kalau lanjut. Perjalanan lanjut menuju kebun durian. Jalan mulai mengecil, udara makin sejuk, pemandangan mulai hijau. Motor melintasi kampung-kampung kecil. Anak-anak dada-dada pinggir jalan. Bapak-bapak dalam hati langsung merasa seperti rombongan pejabat. Semakin mendekat ke lokasi, aroma durian mulai samar-samar tercium. Bagi pecinta durian, itu bukan bau. Itu panggilan jiwa. Akhirnya, kita sampai di Durian Tanjung Sari Mangjuhaya 2. Tempatnya adem, suasananya santai. Cocok buat ngadem, dan cocok buat lupa cicilan sebentar. Durian mulai dibuka satu-satu. Dan ritual bapak-bapak pun dimulai. Semua mendadak jadi ahli. Ini montong lokal. Ini matang pohon. Ini aromanya bagus. Padahal di rumah milik alpukat aja diketok-ketok semua. Setelah kenyang durian, acara berubah jadi forum diskusi nasional. Topiknya random, motor, oli, politik, harga cabai, sampai penyakit khas umur di atas 40-an. Dan hebatnya bapak-bapak itu, semua topik bisa disimpulkan dengan satu kalimat. Zaman sekarang beda.
Awalnya langit masih cerah, bahkan ada yang pede bilang, kayaknya aman nih. 5 menit kemudian, langit langsung gelap seperti tagihan bulanan. Hujan akhirnya turun, dan mendadak semua berhenti pinggir jalan dengan gerakan yang sama, keluarin jas hujan. Perjalanan pulang dalam hujan memang beda rasanya. Jalan lebih pelan, visor mulai berembun, sarung tangan basah, dan soundtrack alami suara hujan kena helm. Tapi justru di situ serunya touring. Bukan cuma soal tujuan, tapi cerita di jalannya. Perjalanan hari ini mungkin cuma dari Bekasi ke Purwakarta. Tapi yang dibawa pulang bukan cuma foto dan video. Ada cerita, ada tawa, ada kenyang, dan ada pegal yang akan terasa besok pagi. Karena beginilah touring bapak-bapakan. Yang dicari bukan ngebutnya, tapi kebersamaannya. Dan satu hal yang pasti, kalau ada yang ngajak touring lagi minggu depan, tetap bilang, siap gas. Walaupun besoknya minum obat dulu.